Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sultan Yoda dengan nomor induk mahasiswa 1211241200021, Prodi Ilmu Komunikasi kelas reguler sore. Saya di sini akan membuat video dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas kuis sesi 6 mata kuliah Communication Management Event. Baik, masuk ke pengertian dan contoh pengaplikasian STP atau singkatan dari Segmentation, Targeting, dan Positioning dalam manajemen event. Dalam manajemen event, Segmentation, Targeting, dan Positioning berfungsi sebagai strategi untuk menentukan siapa audiens yang ingin dijangkau, memilih segmen yang paling potensial, dan menetapkan posisi atau citra event di benak para audiens. Penerapan segmentation, targeting, dan positioning membantu panitia agar event yang diselenggarakan menjadi lebih terarah, efektif, dan sesuai kebutuhan para peserta yang dituju. Contoh pengaplikasian segmentation, targeting, dan positioning dalam suatu event contoh yaitu Seminar Ilmu Komunikasi Mahasiswa Universitas Indonesia Membangun pada tahun 2025 dengan tema Peran Komunikasi Digital dalam Membangun Citra di Era Media Sosial. Baik, yang pertama itu adalah segmentation atau segmentasi. Jadi, panitia dalam event tersebut membagi peserta berdasarkan yang pertama demografi, yaitu mahasiswa usia 18-25 tahun, khususnya pada jurusan ilmu komunikasi, humas, dan jurnalistik. Lalu ada geografi, mahasiswa dari Universitas Indonesia Membangun, dan perguruan tinggi di wilayah Bandung. Lalu untuk psikografinya, mahasiswa yang aktif di media sosial dan tertarik dengan dunia komunikasi digital. Lalu ada perilaku, yaitu mahasiswa yang sering mengikuti seminar, ingin meningkatkan kemampuan berbicara dan personal branding di era digital. Lanjut ke targeting atau menentukan target pasar. Jadi target utama seminar yaitu mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Indonesia Membangun. Baik, untuk target yang selanjutnya itu adalah mahasiswa dari universitas lain yang ingin juga memperdalam ilmu komunikasi digital. Lalu lanjut yaitu positioning atau menentukan posisi di pasar. Jadi seminar ini diposisikan sebagai kegiatan akademik inspiratif dan juga profesional yang membekali mahasiswa dengan wawasan praktis tentang komunikasi digital dan strategi membangun citra di media sosial. Jadi untuk kesimpulannya itu dengan penerapan strategi STP atau segmentation, targeting, dan positioning, seminar ini dapat menjangkau audiens yang tepat, memiliki pesan yang jelas, serta membangun citra positif Universitas Indonesia Membangun sebagai kampus yang aktif mengembangkan kemampuan komunikasi mahasiswanya. Baik, untuk materi yang selanjutnya adalah pengertian dan contoh pengaplikasian SMART dalam manajemen event. Jadi, pengertian SMART itu adalah singkatan dari specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. Dalam manajemen event, SMART digunakan untuk menetapkan tujuan kegiatan secara jelas dan terukur sehingga panitia dapat memantau kemajuan, menilai keberhasilan, serta memastikan semua target dapat dicapai sesuai waktu yang direncanakan. Artinya, spesifik di sini itu tujuan harus jelas dan spesifik, lalu measurable itu harus bisa diukur hasilnya, lalu achievable itu targetnya realistis dan dapat dicapai, relevan di sini itu harus relevan dengan visi misi dan kebutuhan event, lalu untuk terakhir itu time bound, ada batas waktu pelaksanaannya. Masuk ke contoh pengaplikasian strategi SMART dalam suatu event, yaitu tujuannya itu menyelenggarakan seminar yang meningkatkan wawasan mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Indonesia Membangun mengenai strategi komunikasi digital. Yang pertama itu spesifiknya itu mengadakan seminar bertema peran komunikasi digital dalam membangun citra di era media sosial di kampus Universitas Indonesia Membangun. Lalu untuk yang kedua itu measurable, yaitu terukur, menarik 150-200 peserta dengan memperoleh 5 sponsor atau media partner dan mencapai 100 unggahan promosi di media sosial.
Lalu yang ketiga itu ada achievable atau dapat dicapai. Untuk targetnya itu realistis karena didukung oleh program studi, organisasi mahasiswa, dan promosi digital kampus. Lalu masuk yang selanjutnya itu relevan. Jadi seminar mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa dalam bidang komunikasi digital yang sesuai dengan kurikulum ilmu komunikasi Universitas Indonesia Membangun. Lalu untuk yang terakhir itu ada time bound atau berbatas waktu. Jadi persiapan dilakukannya selama 1 bulan dan pelaksanaan seminar pada 15 Desember pada tahun 2025. Ini sebagai contoh. Jadi kesimpulannya, dengan penerapan prinsip SMART, panitia seminar dapat merencanakan kegiatan secara efektif, memantau hasil kerja, dan memastikan event berjalan sesuai target yang telah ditentukan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan atau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.